أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada hari ini, subuh ini kembali kita dipertemukan dalam kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Buruj dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang menyimak dimanapun berada selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Melanjutkan tafsir kita yang minggu lalu, kita akan membahas tafsir Surah Al-Buruj ayat keempat mengenai kisah Ashabul Ukhdud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Apa artinya? Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wasyahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ayat keempat ini, Qutila ashabul ukhdud. Qutila, telah binasa, telah dibunuh artinya asalnya. Ashabul ukhdud, para pembuat parit. Parite naon? Parite naon? Lubang yang besar. Itu ya, yang luas. Kisah Ashabul Ukhdud ini, kalau kita tarik secara historis, secara sirah ya, ini tentang kisah masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Kalau kita bahas secara detail, dulu ada seorang raja yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Dia adalah seorang raja yang menyembah berhala. Ya, menyembah berhala dan menyembah api, Zoroaster. Karena memang asal mulanya nanti dari negara Persia atau dari kerajaan Persia. Kemudian Rabi'ah ini punya anaknya bernama Tabban As'ad. Tubba As'ad. Nanti raja yang memegang daerah Yaman disebutnya Tubba. Terkenal dengan nama Tabban As'ad. Dan hobinya Tabban As'ad ini adalah biasa berdagang ya ke Syam lewat jalur Madinah. Maka ketika anak-anaknya sedang berdagang di Madinah, kemudian Tabban As'ad mendapatkan kabar anaknya dibunuh karena berkelahi di Madinah. Cekcok. Dibunuh di Madinah anaknya. Kemudian Tabban As'ad marah. Raja Yaman marah. Dia hendak untuk membalas dendam. Pergilah dia ke Madinah. Di Madinah dia berperang berhari-hari. Ya, di Madinah itu penghuninya dulu setengah Yahudi, setengah bangsa asli Madinah, kaum Aus dan Khadraj. Berperang di Madinah berlama-lama berhari-hari. Akhirnya Tabban As'ad tidak bisa mengalahkan Madinah. Lalu turunlah seorang pendeta Yahudi ngobrol sama Tabban As'ad. Kata pendeta Yahudi ini, wahai Tabban As'ad, kamu tidak bisa mengalahkan Madinah. Karena Madinah ini di sini adalah tempatnya makhrajun Nabi, tempat keluar Nabi. Jadi orang Yahudi sangat mengenal Nabi Muhammad lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Makanya mereka kenapa datang ke Madinah, salah satu misinya adalah untuk menunggu kelahiran munculnya seorang nabi. Akhirnya kata
pendeta Yahudi ini, kamu sebaiknya pulang saja dan kamu tidak akan pernah berhasil karena ini tempat lahirnya Nabi. Kata Tuban Ash'ad, Taban Ash'ad, dari mana kamu tahu? Kata orang pendeta Yahudi, aku tahu dari kitab kami, kitab Taurat, bahwa akan datang seorang Nabi. Dan pada akhirnya setelah berbincang-bincang, Taban Ash'ad yang tadinya beragama menyembah berhala tertarik masuk agama Yahudi. Dan diajaklah pendeta Yahudi ini untuk ke Yaman. Kata si Taban Ash'ad, bagaimana kalau Anda ikut kami ke Yaman untuk menyebarkan agama Yahudi Anda? Gitu. Diajaklah ke mana? Ke Yaman. Jadi Taban Ash'ad ingin orang-orang Yaman ya masuk agama Yahudi. Karena terkenal di Yaman menyembah berhala dan menyembah api. Akhirnya orang Yahudi ini karena punya misi menyebarkan dakwah Yahudinya, dakwah Tauratnya, ikutlah kepada Taban Ash'ad ke Yaman. Di tengah jalan singgah di mana? Di daerah Mekah. Karena nanti kalau dari Madinah ke Yaman pasti melewati Mekah. Di Makkah istirahat sebentar, rest area. Tiba-tiba ada suku, namanya suku apa dulu teh? Suku Rorombehen gitu. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada suku Huzail. Suku Huzail ini suku yang suka mengadu domba. Karena tidak suka kepada Yaman, tidak suka kepada Mekah. Akhirnya suku Huzail ini memberitahu bahwa di Mekah ada emas di dalam Ka'bah yang suka mereka sembah, yang suka mereka ibadah di dalamnya. Akhirnya Taban Ash'ad tadinya mau merampok Mekah, tapi dilarang oleh pendeta Yahudi. Daripada engkau merampok, engkau tidak akan pernah menang, karena ini adalah rumah ibadah satu-satunya di bumi Mekah. Lebih baik engkau tawaf. Akhirnya tawaf, enggak jadi merampok karena sangat percaya kepada pendeta Yahudi. Tawaf, sudah tawaf, maka Taban Ash'ad bermimpi bahwa dia memberikan kain ke Ka'bah itu. Maka awal mula adanya kiswah kain Ka'bah itu berasal dari Taban Ash'ad, gitu ya. Jadi asal lama Ka'bah teh teu aya kaenan gitu kotak persegi panjang, bukan kotak sekarang. Jadi panjang gitu ya. Gak ada kain, cuman bata-bata lamun aya namanya. Maka dalam mimpi Taban Ash'ad memberikan kain terbaik dari Yaman yang terbuat dari kutun. Dari non kutun teh? Katun. Beres, keperluannya di Makkah tidak jadi menyerang Makkah karena dia punya misi untuk mengyahudikan negerinya Yaman. Dia pergilah ke Yaman bersama orang Yahudi. Singkat cerita, negara Yaman yang tadinya beragama menyembah berhala dan menyembah api, akhirnya mereka masuk agama Yahudi setelah kejadian api yang jadi zaman itu ada api besar. Jadi lamun api itu api yang suka disembah. Dalam perjanjiannya dengan pendeta agama Majusi di Yaman, kalau Anda kena api berarti Anda yang berbohong. Tapi kalau kami kena api berarti kami yang berbohong. Maka sepakat pendeta Yahudi itu, maka tiba-tiba api itu menyambar orang-orang Majusi di sana, pendeta-pendeta Majusi. Akhirnya orang Majusi di sana masuk agama Yahudi. Itu tak kisah teh. Kemudian Taban Ash'ad meninggal, keturunannya yang bernama Hasan menggantikan posisinya. Kemudian Hasan dibunuh oleh adiknya Amr karena ingin merebut kekuasaan. Matilah Hasan. Amr gundah gulana. Amr pun diserang oleh Hunay'ah Dusanatik, seorang perampok yang ingin menguasai Yaman. Meninggal. Jadi budaya saling membunuh untuk merebut kekuasaan itu sudah ada sejak dulu gitu ya.
Lama-kelamaan akhirnya ada seorang keturunan dari raja pertama tadi Robiah tadi yang bernama Zunwas yang menguasai Yaman. Tak gitu. Jadi ending nate yang menguasai Yaman itu seorang keturunan Robiah bin Nasr yang bernama Zunwas. Ini pernah saya bahas secara detail dalam kisah Sirah Nabawi. Jadi ibu kalau mau tahu, bapak kalau tahu nanti bisa search di YouTube yang belum ada videonya tentang kisah ini, tentang kisah sejarah gitu. Oh, si Yaman ini dikuasai oleh Zunwas atau Zunnawas, seorang raja yang tadinya beragama Yahudi tiba-tiba nyembah berhala lagi. Bahkan yang paling parah, Zunnawas ini ngaku saya ini adalah Tuhan. Saya ini adalah Tuhan. Maka setiap yang mengakui dia Tuhan dikasih hadiah, kasih imbalan, gitu ya, kasih imbalan. Ini raja yang sangat luar biasa, zolim, gitu ya, karena mengaku dia adalah Tuhan. Akhirnya di belahan bumi yang sana, yang lain, di belahan bumi yang lain ada di daerah Afrika, ya, Najasyi. Di daerah Habasyah yang terkenal memegang agama Nasrani. Jadi kalau dipetakannya di luhur di Syam Nasrani, pinggiran Syam Persia Zoroaster, Majusi, menyembah api. Gitu. Di handap di Yaman gonta-ganti eta. Yahudi Majusi Yahudi Majusi menyembah berhala di Makkah berhala, menyembah berhala. Di Madinah ada yang menyembah berhala, ada banyak Yahudi. Nah, di Afrika, di daerah Afrika kebanyakan beragama Nasrani. Jadi kalau ditarik lurus, agama mana yang benar pada saat itu? Nasrani. Karena dilihat dari nabi yang terakhir. Kan Yahudi Nabi Musa. Nasrani Nabi Isa, berarti yang benar Nabi Isa, Nasrani. Maka orang-orang Nasrani yang ada di daerah Afrika berniat untuk berdakwah kemana? Ke Yaman. Karena kata mereka kalau di Yaman orang Yahudi pasti mereka bisa menerima ajaran Nasrani. Karena hampir mirip antara ajaran Taurat dengan ajaran Injil. Akhirnya diutuslah seorang pendeta yang bernama Femion. Diutus mau kemana? Ke Yaman. Di tengah jalan di daerah Afrika ada daerah namanya Najran. Di daerah Najran itu ternyata si Femion ditawan, dijadikan budak oleh seorang pendeta. Jadi budak kita jadi hamba sahaya. Jadi berbakti kepada tuannya. Tapi walaupun hamba sahaya ditawan di Najran, Femion ini tidak berhenti berdakwah, mendakwahkan agama Nasrani. Akhirnya punya murid yang bernama Abdullah bin Samir kalau nggak salah namanya. Dan Abdullah bin Samir ini berniat melanjutkan misi dakwah Femion pergi ke Yaman. Akhirnya ke Yaman, we. Yang tadinya mau ke Yaman Femion, yang ke Yaman jadinya muridnya Abdullah bin Samir. Di Yaman terkenal ada raja Zunwas yang sangat keji, kejam dan menyembah api, menyembah berhala, bahkan mengaku dia adalah Tuhan. Maka saat dia sedang di Yaman, dia ngungsi ke daerah mana? Daerah terpencil gitu ya. Ngungsi ke daerah terpencil di atas gunung gitu-gitunya. Supaya apa? Supaya tidak tertangkap oleh Raja Zunwas. Sedangkan Zunwas ini, ya, di kisah Ashabul Ukhdud ini, Zunwas ini adalah orang yang sangat percaya kepada dukun. Dalam artian dukun dulu orang yang suka sihir. Jadi si Ashabul Ukhdud, ya, si Zunwas ini sangat percaya kepada sihir. Jadi sihir itu ayat.
Sihir itu dijelaskan dalam Al-Quran ada. Di ayat ilmu sihir di surah Al-Baqarah nu panjang teh tentang kisah Harut dan Marut. Wa ma kafara Sulaimanu walakinnash syayatina kafaru yu'allimunan nas sasihra. Si Zunnuwas ini, ibu-ibu jamaah, sangat percaya kepada tukang sihir. Sedangkan Abdullah bin Samir, tadi pendeta Nasrani, sulit untuk masuk ke kerajaan karena sudah dihalangi oleh benteng para penyihir-penyihir itu. Hanya tinggal di sebuah pegunungan untuk mendakwakan sedikit demi sedikit. Maka pada zaman dahulu kala, pada saat kisah Bani Israel, ada seorang raja tadi yang memiliki tukang sihir yang sudah sangat tua renta. Jadi tukang sihir anu paling senior sudah tua renta. Maka dia mengatakan kepada raja itu, ini qad kabirtu fab'as ilayya gulaman a'u'allimhu syihra. Sungguh aku ini sudah sangat tua, kata penyihir ini. Maka utuslah seorang anak muda yang dengan itu aku bisa mengajarkan kepadanya sihir. Jadi si penyihir Raja Zunnuwas ingin regenerasi. Aku teh sudah tua, namun saya maot ke saya nulikeun sihir saya. Jadi sihir wae kudu aya regenerasi komode dakwah. Nya sihir wae kudu aya regenerasi, ada kekhawatiran lah urang geus maot saya nulikeun sihir saya. Bahkan sihir bagian daripada syirik. Disebut 7 dosa yang membinasakan. Sihir dosa besar. Tapi karena dosa besar wae, si penyihir ini merasa takut kalau tidak ada penerus penyihir lagi yang ahli dalam bidang sihir. Gitu. Maka kata si penyihir ini, silakan berikanlah aku seorang pemuda yang akan aku didik, bina, sehingga dia menjadi penyihir yang handal. Seperti Harry Potter. Nama Harry Potter. Mun ayeuna kitunya. Maka dibukalah kelas kursus sihir, ya. Jadi lamun ditarik masih ada Harry Potter kesan di dia. Bukan kelas sihir atuh. Dibukalah sayembara. Gitu ya. Akhirnya gitu. Si raja ngadakin sayembara, diseleksi. Siapa yang layak mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan kuliah khusus sihir dengan jalur PMDK tanpa mayar, ya gratis gitu. Langsung diseleksi kan, mungkin anu bodoh, mau ecek-ecek. Disembarakan di Yaman, siapa yang mau belajar sihir kerajaan. Aduh, bangga atuh. Jadi lamun ayeuna nama siapa yang mau jadi menteri sihir kerajaan. Gitu. Lamun bahasa urang naon? Mensihnek gitu nya. Menteri Sihir Negara. Kan aya Mensesnek di Indonesianya, Menteri Sekretariatan Negara. Orang mah Mensihnek, Menteri Sihir Negara. Maka diseleksi, akhirnya ada seorang pemuda ya, yang dikonon namanya Waddah gitu ya dulu. Kalau nggak salah Waddah. Atau di sini tafsir tidak disebutkan namanya, tapi di Nasirah Nabawi disebutkan namanya adalah Waddah gitu ya. Maka akhirnya orang sihir ini mengajarkan Waddah. Mengajarkan apa? Sihir. Gitu. Karena terkenal pemuda ini sangat cerdas gitu ya. Dari sekian rakyatnya dialah yang terpilih. Maka tukang sihir ini mulailah mengajarkan pelajaran ilmu sihirnya kepada pemuda ini, kepada Waddah ini setiap hari gitu kan, belajar sihir. Karena rumahnya si pemuda ini jauh ya, dekat gunung gitu ya. Maka dia berjalan ke tempat belajarnya. Belum ada motor gitu ya. Kemudian setiap kali berjalan, ternyata di gunung itu ada yang menyebutkan tenda yang menyebutkan gua. Ya, jadi ada seorang tadi pendeta
serahib, pendeta yang diutus dari Femion. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Samir. Di sana itu pendeta itu sedang mau mengajarkan agama Nasrani. Jadi setiap mau ke tempat tukang sihir pasti melewati pendeta itu. Gitu. Jadi setiap mau ke tempat tukang sihir melewati pendeta itu. Terus ya setiap hari. Akhirnya sebelum belajar sihir dia singgah dulu ke tenda pendeta itu atau ke gua pendeta itu. Ternyata di samping belajar sihir dia pun belajar agama Nasrani. Jadi diajar ilmu putih dan diajar ilmu hitam. Seperti kata pesulap merah. Dan ilmu hitam, ilmu putih, nah gitu. Cek saya teh. Sulap merah. Jadi diajar agama hitam dan agama putih. Gitu. Jadi mas santren ejeng diajar perdukunan, persihiran. Jadi datang sini ya. Akhirnya dia setiap kali berangkat untuk belajar melalui jalan itu, maka dia singgah dulu di tenda itu dan mendengarkan perkataan rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu, pelajaran-pelajaran keagamaan, sehingga dalam hatinya memunculkan rasa kagum, rasa senang mendengarkannya. Ya, jadi setiap kali singgah di tenda pendeta itu, rahib itu, dia merasa senang. Benar sih karena itu agama. Tapi dia pun senang belajar sihir karena tuntutan dari kerajaan tadi. Gitu. Dia pamitan melakukan perjalanan ke tempat sihir. Terus setiap hari seperti itu. Ya. Dan dia sering datang dan pulang terlambat dari tempat belajar sihirnya. Sehingga tukang sihir itu pun memukulnya. Jadi setiap telat, karena ke tempat pendeta dulu, jadi dipukul oleh sihir itu. Kenapa kamu telat? Dipukul, dihukum, misalnya gitu. Gitu. Maka kata si rohib ini, apabila kamu takut dipukul, katakanlah, idza khasyita syahira faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Apabila kamu takut kepada tukang sihir itu karena datang terlambat, maka katakanlah keluargaku telah menahan diriku. Gitu. Ada keperluan dulu, ada keperluan keluarga, dan apabila kamu takut terhadap keluargamu di rumah dipukul, maka katakanlah ya tukang sihir itu telah menahanku. Ada pelajaran tambahan dan sebagainya. Jadi kamu tidak akan dipukul. Akhirnya nurut tuh. Setiap kali telat jadi dipukul karena punya alasan. Gitu. Jadi disuruh untuk berbohong dalam kebaikan tuh ya. Ku si rahib ini, pendeta ini. Akhirnya muncullah akhirnya sampailah kepada puncak. Ini sihirnya sudah tamat, sudah ujian, terus pelajaran dari pendeta pun sudah tamat, rahibnya pernah tamat. Jadi dua-duanya tamat. Jadi sudah lulus dari penyihiran, lulus dari ilmu putih, ilmu Nasrani. Maka pada suatu hari, pada jalan yang biasa dilaluinya, terdapat seekor binatang yang sangat besar dan menakutkan. Dikatakan singa. Bukan singa Depok, tapi singa asli. Ya, singa. Bukan singa itu raja hutan. Binatang itu telah menghalangi orang-orang yang bisa lewat di jalan tersebut. Jadi desa gempar. Aya singa. Awas aya singa yang teng lewat kadinya. Mangkaning. Nah, mangkaning itu bahasa Indonesia naon? Mangkaning. Padahal jalan itu jalan satu-satunya orang-orang bisa lewat gitunya. Gitu. Maka ketika pemuda itu melihatnya, jadi pemuda ningali, wow, singa gitu ya. Amazing gitu ya. Lalu dia memanggil Al-Sad Ahmad untuk menjadikan singa itu menjadi ibunya si Esan. Benar teh? Entong atuh ngabahas eta. Lalu kata pemuda ini pas lihat singa itu, al-yauma alamu sahir Abdal amir rahib Abdal. Hari ini aku akan tahu siapakah yang lebih baik, yang lebih utama, apakah penyihir ataukah rahib pendeta itu yang benar katanya. Jadi ku ayana singa teh membuktikan nu benar saha ya, sihir atau pendeta, penyihir atau pendeta.
Ilmu yang diajarkan penyihir atau ilmu yang diajarkan pendeta. Ya gitu. Lamun ku sihir nasi singa eta bisa pergi, berarti nu bener penyihir. Tapi lamun ku sihir kalakah temampan, tapi nu bener ajaran dari pendeta itu, mata nu bener pendeta. Akhirnya gitu ya. Dia mengatakan sebuah doa. Ya, kemudian pemuda itu mengambil sebuah batu sambil berdoa, Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiya an-nas. Kata si pemuda ini sambil memegang batu, ya Allah, jika perkara pelajaran rahib pendeta itu yang lebih benar, yang engkau cintai, yang benar-benar darimu, daripada perkara penyihir itu, pelajaran sihir-sihir itu, pelajaran dari tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku, agar orang-orang bisa lewat lagi. Jika agama pendeta yang benar, maka bunuhlah binatang ini. Dialungkeun batu teh, cing, plok, kena naon? Kena ke badan singa itu. Padahal batunya kecil, tidak besar-besar amat. Tapi akhirnya si singa itu mati. Maka ketika itu, ya, setelah melempar dan berkata itu, maka binatang itu pun mati seketika dan orang-orang pun bisa lewat tanpa ada rasa takut lagi. Gitu. Jadi orang-orang merasa hebat sekali anak muda ini pelajaran sihirnya. Jadi seakan-akan sihir padahal bukan sihir. Gitu ya. Jadi semakin yakinlah si pemuda ini bahwa ajaran yang benar adalah ajaran pendeta, bukan ajaran sihir. Karena sihir itu secara tidak langsung adalah mengelabui, ajaran mengelabui. Tapi yang dipercaya oleh si anak muda ini ternyata pelajaran dari pendeta. Jadi dengan doa semua diijabah. Jadi dia melempar singa dengan batu, mati singanya, diijabah oleh Allah. Jadi berdoa. Bahkan kesini dia itu jadi bisa menyembuhkan orang yang sakit berkat doa. Jadi amun anu sakit didoakeun damang. Ada yang buta didoakeun tiba-tiba bisa melihat. Kemudian ada yang kusta tiba-tiba sembuh dengan doa itu. Gitu. Dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi setiap ada yang sakit disuruh untuk menyebutkan nama Allah oleh si penyihir itu, oleh si pemuda itu. Gitu. Dan ternyata di sebuah kerajaan, di kerajaan itu ya, di kerajaan Junuas ada seorang yang buta, yang tidak bisa melihat. Kemudian si menteri raja yang tidak bisa melihat ini punya kabar, dapat kabar bahwa si anak muda si Waddah ini bisa menyembuhkan orang yang buta. Gitu. Akhirnya naon? Si menteri raja ini mencari si Waddah ini, menjadi pemuda ini untuk disembuhkan, gitu ya. Maka kata si menteri ini, mahauna laka ajma'in anta syafaitani. Semua harta ini aku kumpulkan sebagai hadiah untukmu jika kamu dapat menyembuhkan butaku ini. Jadi datang, ya, saya dengar kamu bisa menyembuhkan orang yang buta. Saya sudah buta dari dulu. Jika engkau bisa menyembuhkanku, aku akan berikan semua hartaku. Ya, kata si pemuda ini, inilah asfi'ah dan innama yasfillah fa in anta amanta billah da'autullah fasafaqallah. Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, akan tetapi yang menyembuhkan itu adalah hanyalah Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah, lalu dia pasti akan menyembuhkanmu. Si pemuda, bukan saya menyembuhkan mah, tapi Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, pasti kamu akan sembuh. Dengan benar-benar iman. Akhirnya iman. Dan akhirnya si menteri raja ini sembuh dari butanya. Datang ke kerajaan penatang-penatang yang bisa melihat. Ya, kata si Junuas, ya. Raja bertemu dengan dia dan dia telah sembuh dari buta. Dia dapat melihat. Raja itu berkata, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Orang itu menjawab, Robbi Tuhanku. Sana gitu. Jadi tidak ngejawab pemuda. Si menteri eta teh pasti tanya kudu nuas si raja dolim teh.
Siapa yang telah menyembuhkanmu? Dia menjawab, Rabbi, Tuhanku. Raja berkata, aku yang menyembuhkanmu. Jadi geus kapedean. Karena tadi ngaku naon? Aku Tuhan. Aku menyembuhkanmu. Rasaan mah tidak. Aku tidak menyembuhkanmu. Kata si menteri ini, bukan kamu, tapi Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Katanya, maka raja bertanya, apakah kamu punya Tuhan selain diriku? Orang itu menjawab, betul. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Akhirnya raja ngambek. Lalu raja menghukum orang itu, menyiksanya, sampai raja itu mendatangkan seseorang yang telah mengajari agama Allah itu siapa. Maka datanglah si pemuda, maka ternyata yang mengajarkannya itu adalah pemuda yang belajar sihir tempo hari, yang dikirimkan raja untuk belajar ilmu sihir. Jadi sena anu ngajarkan sihir Jadi sena anu ngajarkan agama tauhid, ya, itu adalah si pemuda yang diajar sihir. Si raja ge kaget. Si eta sudah kitunya. Jelema eta kan si eta teh ahli sihir, nah jadi nyembah Allah. Maka setelah itu raja memanggil si pemuda itu lalu berkata dengan perkataan yang penuh jebakan. Apa kata-kata si raja? Di kitab disebutkan, "Ai bunai qad balagha min syirika ma tubriul akma wal abras wa taf'alu." Hai anakku, wahai anak muda. Itu ya. Wahai anakku, karena dia yang mendapatkan beasiswa. Ya, wahai anakku, sungguh sihirmu telah mampu menyembuhkan orang yang buta, yang kusta, dan kamu telah dapat melakukan ini dan ini. Gitu. Hebat cenah sihir anjeun diajarkan ku penyihir kami. Ya raja teh ngajebak. Gitu. Itu benar penyihir gitu cenah kitu. Maka pendengar perkataan raja demikian, maka dia menjawab, yang menyembuhkan bukan sihirku, inni la yasfi ahadan innama yasfillah. Sesungguhnya yang menyembuhkan bukanlah aku, bukan sihirku. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Aku tidak pernah menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka mendengar jawaban si anak muda ini, si raja semakin kebakaran jenggot. Semakin marah. Lalu raja menangkap si anak muda itu, menyiksa dan menunjukkan orang yang mengajarinya. Maka si raja itu menangkap pemuda itu dan menyiksanya dan ingin menunjukkan siapa yang mengajarinya. Ternyata dibawalah si rahibnya tadi, si Abdullah bin Samir. Kemudian si rahib pun disiksa, tentunya sampai naonnya. Maka si raja memaksa si pemuda ini untuk menunjukkan siapa yang mengajarinya, maka ditunjukkan seorang rahib. Tadi si Abdullah bin Samir. Kemudian si rahib dan si menteri anu semudi buta dikumpulkan dari satu tempat, disiksa karena tidak mau meninggalkan agama tauhid tadi, sampai-sampai dipenggal lehernya. Dipenggal gara-gara mempertahankan agama Allah, agama tauhid. Dipenggal sampai ka maut. Sudah dipenggal, akhirnya keduanya wafat. Jadi nu wafat sa? Abdullah bin Samir, si guru nasi pemuda, si pendeta, jeung si menteri raja bisa melihat ya. Karena berduanya beristiqomah, tidak mau meninggalkan agama tauhid. Maka tinggal seorang pemuda ini. Ya, dia disuruh meninggalkan agama, tapi tetap nggak mau. Maka cek raja, bunuh anak muda ini. Tapi jangan dibunuh di hadapanku. Maka dibawalah dia oleh prajurit raja. Bunuh, pergilah kalian. Bawa dia ke sebuah gunung, lalu naiklah dia ke gunung itu. Apabila kalian telah sampai puncak gunung, maka tanyalah apakah dia mau kembali ke dalam agama saya, mengakui saya Tuhan. Maka jika tidak mau mereka kembali, maka jika dia tidak mau kembali, lemparkan dia di atas gunung. Gitu. Maka datang ke gunung, sampai puncak gunung, iman mual ka Raja Dunwas. Wah, aku akan menyembah Allah. Gitu. Gitu. Kalau tidak kamu akan saya bunuh. Nah, gitu. Cek prajurit teh. Maka pemuda itu mengatakan sebuah doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah selamatkanlah aku dari kejahatan mereka menurut apa yang engkau kehendaki. Gitu. Maka terjadilah gempa, goncangan yang sangat dahsyat
sampai semua prajurit raja itu jatuh di atas gunung, pemuda itu selamat gitu. Kemudian datang dia ke raja, saya belum meninggal ya raja, gitu. Jadi aing can maut katanya. Saya belum meninggal, saya belum mati, lihat cina. Mana ada prajuritku? Dia sudah pada meninggal. Kafinihimullahu, Allah telah memelihara aku dari kejahatan mereka. Kemudian raja semakin ngambek. Kalau nama nyumputnya, si pemuda itu kalahkah nangtang. Saya belum mati. Kalau si pemuda itu datang kepada kemudian si pemuda itu disuruh dibawa lagi oleh prajurit raja yang lain. Bawalah idhabu bihi fahmiluh. Ya, bawalah dia oleh kalian oleh prajuritku. Bawa naiklah dia ke sebuah perahu, lalu dia bawalah ke tengah laut. Jika ia kembali dari agamanya yang dulu, maka dia akan selamat. Tapi jika tidak mau, lemparkan dia di dalam di lautan itu, di tengah laut. Maka pergi tak itu sama di kisah raja. Si pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku dari kejahatan mereka menurut cara yang kau kehendaki. Akhirnya perahu itu tiba-tiba doyong dan melemparkan semua prajurit raja. Selamat lagi. Si raja semakin kaget. Nah, mana can maut gitu. Kenapa engkau belum mati-mati juga? Mana prajuritku? Mereka tenggelam di tengah laut. Gitu. Maka setelah 2 kali usaha pembunuhan itu tidak berhasil, maka pemuda itu berkata, sungguh kamu tidak akan pernah bisa membunuhku, wahai raja, kecuali kamu melakukan apa yang aku sarankan kepadamu. Raja itu bertanya, apa itu? Jadi cek pemuda itu, anjen mau bisa ngebunuh saya, kecuali dengan cara yang saya anjurkan kepada Anda. Maka kata si pemuda itu, kumpulkan semua orang-orang rakyatmu pada satu tempat, lalu sandarkanlah aku pada sebuah batang pohon. Kemudian ambillah olehmu anak panah dari tabung tempat penyimpanan anak panahku. Lalu letakkanlah anak panah itu pada bagian tengah busurmu. Lalu katakanlah, Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Robbil Gulam, Tuhan pemuda ini, Summarmini, kemudian panahlah aku. Maka jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan, maka engkau pasti akan membunuhku. Si raja itu semangat. Dan semangatnya naon? Semangat membunuh. Jadi dia tidak memperhatikan kata-katanya. Dia nggak jampe, padahal itu salah satu cara untuk si pemuda ini memasukkan seluruh rakyat Yaman menjadi agama Nasrani. Gitu. Maka mendengar saran itu, si rakyat kumpulkan ya semua rakyatnya kumpul di sebuah tempat. Maka ketika mau memanah dia mengatakan Bismillah Robbil Gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan si pemuda ini. Akhirnya tepatlah si panah itu mengenai pelipisnya, lalu pemuda itu meletakkan tangannya pada tempat tertancapnya, lalu meninggal dunia. Gitu. Tapi pas eta berimannya, pas si panahnya sudah nancap di pelipisnya, orang-orang semua yang hadir pada saat itu mengatakan, Amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Nah, kata-kata nanti, wahai kami beriman kepada Tuhan pemuda ini, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Akhirnya semuanya masuk agama Nasrani. Karena kata-kata itu tuh, Bismillah Robbil Gulam. Berarti nu bener agama Nasrani kalau gitu maksudnya. Darahnya ngabunuh teu bisa wae. Bisa ngabunuh teh gara-gara menyebutkan nama Tuhan pemuda itu, berarti yang benar adalah Tuhan pemuda itu. Maka ini istilahnya mati satu tumbuhlah 1000. Padahal tujuan sebelumnya raja ini untuk membunuh si pemuda ini untuk apa? Menghilangkan agama Nasrani, tapi semakin merebak, semakin membesar, meluas. Akhirnya raja semakin marah, gitunya cek raja teh, yang mau iman kepadaku selamat, yang tidak mau iman aku akan bunuh. Maka semuanya memilih beriman kepada agama pemuda itu. Dibuatlah parit, dan akhirnya semua yang beriman dilemparkan ke dalam parit yang berisi api. Nah, jadi seperti tadi disiapkan api, jadi dibakar hidup. Sampai-sampai ada seorang ibu yang membawa anaknya yang sedang menyusu,
Kata anaknya, kata ibunya ragu apakah dia harus loncat ke parit itu atau dia kembali ke dalam agama Junwas gitu ya. Akhirnya kata ibu itu, dia ragu, akhirnya si anak berbicara, "Ya ummah isbiri fa innaki alal haq." Wa ibuku, bersabarlah engkau, janganlah takut karena engkau berada pada jalan yang benar. Akhirnya loncat dan dia termasuk orang yang dibunuh. Total yang dibunuh pada saat itu dalam Sirah Nabawi berjumlah 20.000 orang kurang satu. Berapa? Jadi seberapa? 20.000 orang kurang satu teh. Nah, jadi itu disebutnya genocide gitu ya. Genocide itu pembantaian besar-besaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu ya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Tai ayat teh. Kisahnya panjang ya. Jadi qutila ashabul ukhdud itu menerangkan kisah Junwas, raja zalim yang membunuh ribuan orang-orang yang beriman kepada Allah. Qutila ashabul ukhdud ya. Jadi lamun ayat keempat ini bisa dipahami ketika kita membahas kisah ashabul ukhdud dalam kitab Sirah Nabawi. Qutila ashabul ukhdud ya, artinya binasalah, terlanatlah orang yang membuat parit. Nah, qutila ini artinya lu'ina, dilaknat. Jadi lamun ayat kalimat qutila artinya lu'ina, dilaknat. Itu jawab qasam tina was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masud qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah orang yang membuat parit. Kenapa? Karena mereka membunuh orang-orang beriman kepada Allah yang jumlahnya sangat banyak. Gitu. Jadi kalimat qutila ini ya, bermakna Allah akan melaknat orang-orang yang membuat parit itu. Ya. Siapa ashab? Di sini ashab itu yang membuat parit. Ya, termasuk yang ngagalina, termasuk inu ngalungkeunana, nu menyalahkeunana, termasuk rajana. Jadi bukan hanya raja, semua kena qutila. Kena laknat gara-gara mereka membunuh orang beriman. Jadi kalau ada satu kejahatan, yang kena bukan hanya orang berbuat jahat, tapi semua orang yang memfasilitasi kejahatan itu. Makanya kata Nabi ketika berbicara tentang riba, nu dosa bukan anu riba na hungkul, tapi nu nulisna, nu menyaksikanana, nu nabungna, anu minjem riba na, semua kena dosa. Jadi bukan hanya pelakunya. Jadi penopang atau yang memfasilitasi kejahatan itu ada, maka dia pun terkena dosanya. Maka cek Allah qutila ashabul ukhdud. Semuanya. Orang-orang yang menggali parit itu dan mereka yang mengelemparkan orang-orang beriman ke dalam parit itu. Gitu ya. Suatu kaum bertindak zalim membakar orang-orang yang beriman ke dalam parit di Yaman. Maka mereka menyalakan api yang sangat besar, kemudian mereka melemparkan padanya. Penyebab Allah melaknat mereka gara-gara mereka telah menggali sebuah parit, yaitu sebuah lubang yang panjang besar di tanah, dan mereka menyalakan api yang sangat besar padanya. Kemudian mereka melemparkan kelompok orang yang beriman padanya di Najran, di Yaman, pada masa kekosongan Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Mereka merasa nyaman dan mereka merasa senang dengan dinyalakan api itu dan melakukan hal itu. Maka jasad-jasad orang beriman diazab. Mereka menyaksikan pemandangan yang menakutkan hingga selesai membakar dan menyalakan api. Maka merekalah kaum yang keras yang bersungguh dalam mengazab orang-orang beriman. Jadi ini terjadi pada saat masa kekosongan Nabi, Al-Fatrah, kosong antara Nabi Isa menuju kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sekarang beragama Islam dengan nyaman, dengan tenang, ibadah nyaman, dulu mempertahankan agama harus sampai dibunuh. Zaman Nabi pun para sahabat disiksa. Jadi betapa rugi kalau sekarang di masa-masa nyaman, kita tidak ibadah dengan benar-benar. Kalau kita lihat negara yang lain, negara Palestina, negara Suriah, untuk ibadah saja mereka harus merasa khawatir dengan gangguan-gangguan orang kafir, dengan pesawat tempur yang terus menyerang, bom-bom, ya, terus tank wajah yang terus menyerang mereka. Maka ini sebagai kisah bahwa ashabul ukhdud
telah membunuh orang-orang beriman yang mempertahankan agamanya. Gitu sana. Siapa mereka? Di ayat 5 dijelaskan, an-nari dzatil waqud, ya, yang berapi, yang dinyalakan api itu dengan waqud, kayu bakar. Jadi api itu semakin membesar karena api itu dinyalakan dengan kayu bakar. Terus tidak berhenti-henti. Orang-orang beriman dilemparkan ke dalam kayu bakar itu, ashabul waqud, an-nari dzatil waqud, gitu ya. Dalam Al-Quran disebutkan al-waqud adalah api yang menjadikan bahan bakar, di mana orang-orang beriman dibakar waktu itu di panasnya api yang membara. Al-hatab, sesungguhnya orang-orang yang memiliki parit itu adalah orang yang memiliki api yang pada terdapat kayu bakar yang sangat banyak. Al-hatabul kasir, al-hatabil kasir, akan menjadi kuat api itu karena kayu bakar itu. Sudah tentu keadaan nyala apinya sangat besar dan kilatan apinya sangat berterbangan. Jadi lamun orang keur ngagodognya beda. Orang lamun masak ku kompor jeung masak ku hawu nya nu make kayu bakar itu beda apinya. Lebih panas, lebih cepat yang pakai hawu. Ada di kampung ku hawu. Gitu. Ku kompor mah lambat. Matak lamun ku hawu sok tutung naonna. Si langsengna, pancina, katelna. Gitu. Karena sangat panas. Maka terkutuklah orang-orang yang memiliki parit yang besar, api yang memiliki kayu bakar yang dinyalakan dengannya, dan mereka adalah kaum kafir di Najran, Yaman, yang menuntut dari orang-orang yang beriman kepada Allah agar mereka kembali dari agama mereka. Lalu mereka menolaknya, maka mereka menggali parit di tanah yang besar sampai dimasukkan ke dalamnya, di atas kayu bakar yang panas itu. Di ayat 6, idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitar api itu. Jadi tonton orang-orang kafir, ya, prajurit-prajurit Dunuas nonton, duduk di sekitar parit itu sambil menertawakan. Jadi orang-orang kafir pun ya menertawakan orang beriman disiksa. Nanti pada hari kiamat kita yang menertawakan mereka disiksa, gitu ya. Idhum 'alaiha qu'ud, maksudnya mereka terkutuk. Mereka membakar dengan api sambil duduk-duduk sekitarnya. Mereka dekat dari api itu dan di sekitar api itu sambil menertawakan orang-orang yang disiksa itu. Lu'inu wa ghadiballahu 'alaihim hina qa'adu 'ala Ukhdud. Mereka terkutuk, terlaknat karena duduk di sekitar Ukhdud menyaksikan orang-orang yang dibakar itu. Jadi gitu ya. Dan mereka merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh api itu yang berkobar terhadap jasad-jasad orang-orang beriman. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. Ya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, ditonton oleh mereka. Gitu ya. Maksudnya mereka itu senang menyaksikan kejahatan mereka kepada orang-orang beriman yang mereka telah membakar dengan api secara hidup-hidup. Inna ulaikal jabiratal ladzina amaru bi ikhraqil mu'minin. Sungguh orang-orang yang bertindak zalim itu adalah orang yang menyuruh membakar orang beriman, dan keadaan mereka hadir seketika itu mengazabnya sambil menyaksikan orang beriman di sekitar parit itu bersama pengikut-pengikut mereka. Mereka menyaksikan keadaan penyiksaan itu dan pengaruh api kepada jasad mereka yang gosong terbakar oleh panasnya api, tapi mereka tidak sedikit pun tidak ada perasaan kasihan. Mereka malah bergembira terhadap orang-orang beriman yang menahan, yang mempertahankan akidah agama mereka. Gitu. Tujuan dari ayat ini, kata Allah, kelak merekalah yang akan dibakar pada hari kiamat di neraka, berkali-kali lipat panasnya daripada panas api dunia yang mereka lakukan. Kalau orang yang beriman dibakar hidup-hidup di dalam api kemudian mati, sudah beres, sudah mati mah. Tapi kalau orang kafir nanti ini pembuat parit ashabul ukhdud dibakar di neraka, la yamutu wa la yahya, dia tidak akan merasakan mati-mati dan dia tidak akan merasakan nikmatnya hidup. Gitu ya. Jadi balasan Allah lebih kejam, lebih keras daripada apa yang mereka lakukan. Gitu. Apa yang menyebabkan mereka membakar orang beriman hidup-hidup, melemparkan ke dalam parit? Kata Al-Quran ayat selanjutnya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil
hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi disiksa teh gara-gara mempertahankan keimanannya, gitu ya. Jadi bukan gara-gara dunia, tapi gara-gara mempertahankan akidah. Jadi orang-orang yang gampang terbeli akidahnya oleh uang, yang terbeli oleh jabatan akidahnya, agamanya dijual belikan, tergadaikan akidahnya, agamanya demi uang, demi dunia, maka belajarlah dari Ashabul Ukhdud ini, kisah Ashabul Ukhdud ini, di mana orang-orang beriman ini mempertahankan keimanannya demi terwujudnya kehidupan yang abadi di akhirat. Gitu. Jadi lamun aina banyak yang tergoda oleh supermi masuk Kristen, tergoda oleh uang masuk agama lain, maka lihatlah orang-orang yang mempertahankan agamanya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak menyiksa orang beriman, melainkan karena sesuatu yang tidak boleh ada penyiksaan atasnya. Bahkan setiap orang mesti ada di atasnya dan menyuruh yang lainnya untuk berpegang teguh padanya, yaitu iman kepada Allah, Maha Perkasa, yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi nikmat kepada semua orang. Dialah yang diharapkan pahalanya, yang dinantikan kebaikannya. Jadi disiksa oleh perbuatan yang bukan perbuatan dosa gitu. Mereka disiksa bukan karena satu kriminal, bukan karena satu kejahatan, tapi disiksa karena beriman pada Allah. Padahal kan setiap orang punya hak masing-masing atas kepercayaannya. Ini malah disiksa. Jadi kalau ada orang yang masih tidak bisa menghargai kepercayaan orang lain, maka ini percis seperti Ashabul Ukhdud. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 50 mereka berkata, "Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kenapa kalian menyiksa kami? Hal tankimuna minna ila an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun." Maka apa engkau menyiksa kami? Apakah engkau menyiksa kami lantaran kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang kami diturunkan kepada orang sebelum kami? Dan kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik. Kenapa kau menyiksa kami? Gitu. Maka Allah menyebutkan sifat-sifat yang dengannya berhak diimani dan diibadah, yaitu Allah. Tapi mereka tetap menyiksa dengan sebab bukan sebuah dosa. Jadi artinya wa manaqamu, bahwa keimanan kita kepada Allah pada saatnya akan diuji dengan ujian yang berat. Bisa dengan ujian fisik disiksa, atau dengan ujian digoda oleh jabatan, atau digoda oleh harta. Tapi orang beriman dalam kondisi bagaimanapun dia akan mempertahankan keimanannya demi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mudah tergoyahkan oleh harta, jabatan, oleh dunia, tapi dia akan tetap istiqomah walaupun dia harus mati di atas jalan kebenaran. Itulah tafsir surah Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 8. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.